Selamat malam teman-teman sekalian. Eh, Beberapa waktu lalu saya memberikan informasi berkaitan dengan meninggalnya Bupati Lembata, Eliezer Yetni Sunur. Selanjutnya saya juga share kenangan foto-foto kegiatan Presiden Jokowi di Lembata. Beberapa informasi yang saya juga akses berkaitan dengan pro kontra almarhum Bupati Lembata yang meninggal karena COVID-19 dan oleh keluarga kemudian diputuskan untuk dikuburkan di Pulau Lembata. Saya secara pribadi tidak kemudian menyampaikan pernyataan soal pro ataupun kontra, tetapi tentu pilihan yang kemudian sudah terlaksana ini juga punya pertimbangan-pertimbangan dan juga tentu tidak membatasi teman-teman yang punya pernyataan tidak setuju atau kontra, itu juga punya argumentasi tersendiri. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan informasi bagaimana kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Lembata. Saya mengakses beberapa informasi dari media online dan juga akan membacakan satu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yosep Naisoi. Yang pertama, ini berita dari kompas.com. Memang saya berusaha untuk menyampaikan informasi dengan rujukan pada media-media nasional yang sudah teruji, sehingga malam hari ini sajian informasi yang pertama ini dari kompas.com. Kompas.com ini menurunkan berita baru saja tadi sore ya, pukul 15:14 waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 19 Juli 2021. Di sini kompas.com menulis dengan judul Eliezer Yetni Sunur meninggal. Wabub Lembata ambil alih tugas bupati. Mari kita coba ikuti bersama berita ini. Penulisnya kontributor Kupang, Sigiranus Marutobere, editornya Dery Agriesta. Kupangkompas.com. Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai mengambil alih sementara tugas Bupati Lembata. Hal itu dilakukan menyusul meninggalnya Bupati Lembata Eliezer Yetni Sunur akibat COVID-19 pada Sabtu 17 Juli 2021. Juru bicara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Ardu Jelamu mengatakan, surat penugasan Wakil Bupati Lembata itu dikeluarkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 19 Juli 2021. Suratnya ditantangani Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Yosep Naisoi dan mulai berlaku hari ini, ujar Marius kepada kompas.com melalui sambungan telepon Senin siang. Marius menjelaskan berdasarkan pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditegaskan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia. Keputusan itu juga berdasarkan pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Marius mengatakan Wakil Bupati Thomas akan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lembata. Tentunya sambil menunggu proses penetapan dan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati Lembata dan pengangkatan Wakil Bupati Lembata sebagai Bupati Lembata, kata Marius. Sebelumnya Bupati Lembata Eliezer Yetni Sunur meninggal di Rumah Sakit Siloam Kupang pada Sabtu 17 Juli 2021. Kita ke halaman berikutnya, masih bersambung tadi.
Direktur Rumah Sakit Umum Siloam Kupang Hans Lie mengatakan Eliezer meninggal karena komplikasi penyakit. Menurut Hans, Eliezer meninggal Sabtu sore setelah menjalani perawatan medis di ruang isolasi rumah sakit tersebut selama 2 hari. Untuk penyebab meninggalnya karena komplikasi, ujar Hans. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Leskodat menyebut Bupati Eliezer terpapar COVID-19 sebelum meninggal. Kita ikut berduka atas berpulangnya Bupati Lembata Pak Yance Sunur. Hasil terakhir itu beliau positif COVID-19, kata Victor di Kupang Sabtu. Ini berita dari kompas.com. Ya, dengan judul tadi ya, Eliezer Yetni Sunur meninggal, Wakil Bupati Lembata alih tugas Bupati. Nah, berikut sebelum ke berita selanjutnya, saya dapat membacakan surat penugasan kepada Wakil Bupati Lembata yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Juli 2021. Surat dengan kop lambang Garuda Pancasila ini dikeluarkan tanggal 19 Juli 2021, nomor PM.1/232/Romawi 7/2021, sifat segera, lampiran strap, hal penugasan Wakil Bupati Lembata. Yang terhormat Wakil Bupati Lembata di Lembata. Berkenaan dengan telah meninggal dunia Bupati Lembata masa jabatan tahun 2017-2022 atas nama almarhum Eliezer Yetni Sunur, Sarjana Teknik, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditegaskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia. 2. Di dalam ketentuan pasal 88 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam hal pengisian jabatan Bupati Wali Kota belum dilakukan, Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati atau Wali Kota sampai dengan dilantiknya Bupati atau Wali Kota atau sampai diangkatnya pejabat Bupati atau Wali Kota. 3. Sehubungan dengan itu, agar Wakil Bupati Lembata dapat melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Lembata sambil menunggu proses penetapan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati Lembata dan pengangkatan Wakil Bupati Lembata sebagai Bupati Lembata. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Randus Yosef Adrianus Naesoi, MM. Tembusannya ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang sebagai lampiran, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, dan Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba. Ini surat penugasan untuk Wakil Bupati Lembata. Berikut ada berita juga yang saya akses dari sergap.id. Ini judulnya, Wakil Bupati Lembata ditugaskan melaksanakan tugas Bupati. Terpasang foto di sini, ada Bupati dengan Wakil Bupati. Ini saya bisa tunjukkan. Ya, ini judul foto yang digunakan dalam berita ini sergap.id. Tertulis di sini almarhum Bupati dan Wakil Bupati Lembata, Eliezer Yetni Sunur dan Thomas Olalangodai. Ya, yang baju hitam itu Pak Bupati almarhum, dan baju biru itu Pak Wakil Bupati Thomas Olalangodai. Saya bacakan beritanya. Sergap.id Kupang, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Leskodat dan Joseph A. Naesoi menugaskan Wakil Bupati Kabupaten Lembata untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati lantaran Bupati Lembata Eliezer Yetni Sunur telah meninggal dunia pada Sabtu 17 Juli 2021. Penugasan terhadap Wakil Bupati Lembata tersebut tertuang dalam surat bersifat segera yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
dalam surat edaran tertanggal 19 Juli 2021 dengan nomor PEM.131 garing 232 garing Romawi 7 garing 2021 dan perihal penugasan Wakil Bupati Lembata itu disebutkan berkenaan dengan telah meninggalnya dunia Bupati Lembata masa jabatan tahun 2017-2022 atas nama almarhum Ilyas Riyadni Sunur Sarjana Teknik. Maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia. 2. Dalam ketentuan pasal 88 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati atau wakil atau wali kota belum dilakukan, wakil bupati atau wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati atau wali kota sampai dengan dilantiknya bupati atau wali kota atau sampai diangkatnya pejabat bupati atau wali kota. 3. Sehubungan dengan itu, agar wakil bupati Lembata dapat melaksanakan tugas sehari-hari bupati Lembata sambil menunggu proses penetapan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian bupati Lembata dan pengangkatan wakil bupati Lembata sebagai bupati Lembata. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan pelaksanaan disampaikan terima kasih. Tebusan surat juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang sebagai laporan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, dan Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba. Itu berita dari serkap.id dengan judul Wakil Bupati Lembata ditugaskan melaksanakan tugas bupati. Ada satu informasi juga yang dapat saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan sudah adanya perubahan daftar Bupati Lembata. Jadi di Wikipedia ini itu tertuang Bupati Lembata dari periode ke periode. Jadi ini mulai dari Dr. Andus Petrus Boliana Keraf itu dari pejabat bupati. Berikut Dr. Andus Andreas Duli Manuk itu jadi bupati di tahun 2021 sampai 2016 sampai 2011. Lalu Ilyas Riyadni Sunur itu mulai dari 2011 sampai 2016 sampai dengan 2011 sampai 2016. Lalu berikut ada penjabat bupati dulu dari 25 Agustus 2016 sampai 22 Mei 2017. Lalu Ilyas Riyadni Sunur terpilih kembali 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Mei 2022. Nah, keterangan di sebelahnya ini wakil bupatinya. Dan berita terupdate berikutnya di sini sudah diubah pada daftar Bupati Lembata ini. Di kolom ini sudah tertulis Dr. Thomas Olalangodai SEMSI 17 Juli 2021 sampai 22 Mei 2022. Tertulis ini Wakil Bupati menjadi pelaksana tugas PLT. Ini juga satu informasi yang oleh beberapa media online tadi juga sudah mengangkatnya menjadi satu berita soal perubahan daftar Bupati Lembata. Nah, itu informasi yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwa dengan informasi ini publik sudah bisa punya rujukan informasi bahwa yang melaksanakan tugas sementara sebagai Bupati Lembata saat ini adalah Wakil Bupati Lembata Dr. Thomas Olalangodai SEMSI. Dan semua kita tetap terus mendoakan almarhum Ilyas Riyadni Sunur, Bupati Lembata 2 periode, yang oleh Wakil Bupati dalam sambutan kemarin saya juga sempat ikuti di media, punya kesan bahwa Bupati Lembata almarhum itu seorang yang kreatif, seorang inovatif, punya seni kepemimpinan,
dekat dengan masyarakat dan juga sudah selalu membangun kepercayaan diri masyarakat Lembata untuk mencintai Lembata. Kiranya almarhum sudah bahagia di surga dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Memang di media berkembang banyak pro kontra ya, banyak muncul pernyataan-pernyataan yang itu menjadi haknya orang untuk berbicara di media. Kita mendoakan kiranya almarhum Bupati sudah berbahagia di surga. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan kami sampaikan selamat malam, juga menyampaikan permohonan maaf jika informasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Selamat malam, terima kasih.